Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Iya. Jadi kan kemarin ini Ketua Dewan Pembina PSI sempat ngasih ide itu, yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Presiden Jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik, termasuk sebagai ketua koalisi partai-partai. Pernyataan ini disampaikan di tengah ramainya isu Jokowi yang akan merapat ke Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, buat anak-anaknya udah disiapin belum baju lebaran? Wah, kita tidak menganut harus beli baju lebaran, Bung Alfian. Silakan Bung kameramen, ada apa nih? Ya, Bung Alfian, ini ada satu hal yang menurut saya perlu langsung dipertanyakan nih ke Bung Alfian. Karena kayaknya ini tidak akan berdiri sendiri nih berita ini. Jadi ada berita dari Kompas, judulnya adalah PSI usul Jokowi jadi ketua koalisi, berada di atas partai politik. Nah ini saya sebagai orang awam nih, nggak ngerti nih Bang Alfian. Maksudnya di atas partai politik itu apa? Atau partai politik yang paling tinggi? Atau Jokowi merebut partai politik? Ini gimana nih Bang Alfian, bacaan Bang Alfian? Silakan. Yang pertama, PSI emang bagian dari koalisi. Emang ente udah lolos bro? Ya, yeah? Bro and sister, ente ngapain ngomong? Ente secuil aja belum? Ini ngapa-ngapain jadi ngurusin koalisi apa dengan siapa? Ya, sekali lagi Bung kameramen, ini memang udah, kalau saya ingin katakan, ini sebetulnya sudah hopeless Bung, kalau boleh saya bilang. Iya. Udah hopeless, tiketnya hampir kadaluarsa, ya kan? Misalnya gini, keinginan suruh memimpin koalisi di atas partai-partai supaya bisa mengendalikan partai-partai. Iya. Karena partai-partai yang mau dikendalikan udah nggak bisa. Megawati udah patah hati. Udah patah arang, udah patah perang kalau mau dibilang. Mau ngambil PSI partai siki sekali, ya kan gitu kan, PSI. Nah sekarang ya punya harapan di Golkar. Nah Golkar ini terus diiming-iming, diemeng-emeng. Golkar itu kan banyak politisi kawakan, di semua daerah juga banyak. Nah, kayaknya tipis karena dia terpaksa harus gini, kalau di Golkar itu, kalau mau jadi ketua partai, harus pernah jadi pengurus inti harian selama 1 periode. Sudah menjadi anggota 5 tahun. Bisa memastikan ada 30% DPD se-Indonesia sudah mendukung dia. Golkar di daerah-daerah masih ganas, nggak ada. Karena mereka kan berhadapan dengan kekejaman musim pemilu kemarin secara legislatornya. Mereka kan tetap saja saling makan kan. Mereka memang satu kesatuan untuk memilih 02. Tetapi ketika perebutan itu mereka juga saling gigit, saling makan. Jadi intinya koalisi besar di segala partai ini, lo kebingungan PSI karena lo bingung lo ngomong gitu. Nah kita yang dengar jadi bingung juga. Ada apa nih bocah bingung, kita ikut bingung. Ya yang jelas koalisi besar di atas segala partai. Ya mungkin partai awang angin, awang planet Mars gitu ya. Sekali lagi ini sudah sampai di batas-batas hopelessnya. Iya, Bung Alfian, artinya berarti untuk kalau nih Golkar melakukan hal seperti biasanya, maksudnya untuk jadi ketua umum harus punya track record berorganisasi lah ya di Golkar. Berarti Golkar bisa diduga tidak bisa seperti Kaisang kemarin ya Bung Alfian, 3 hari atau berapa hari langsung jadi. Jauh. Kalau ini jauh kelihatannya kontraksi besar dan orang akan bilang Jokowi emang lu siapa gitu. Itu akan muncul kalimat itu. Oh iya. Iya Bung Alfian. Jadi apa ya? Tapi kan itu lagi-lagi Bung Alfian. Lagi-lagi itu kan analisa kita. Lagi-lagi itu bacaan Bung Alfian. Apa sih Bung Alfian hal aneh yang tidak terjadi di rezim ini? Iya Bung Alfian, berarti kan kalau PSI menyampaikan seperti ini kan Bung Alfian sampaikan ini cara mereka supaya istilahnya biar PSI derajatnya naik lah ya, karena langsung Jokowi yang langsung gituin. Nah ini tapi kan Bung Alfian kalau sampai kejadian ini bisa membuat pecah koalisi menurut saya Bung Alfian, karena menurut saya
partai-partai sekarang merapat ke Jokowi yang mereka pragmatis. Ya gue biar bisa dapat kursi, biar gue capres gue biar bisa menang. Tapi kalau nanti kelamaan gue diatur Jokowi mulu, saya rasa nggak semua partai mau, Bu Alfian. Atau ini idenya dari Jokowi, Bu Alfian, supaya nanti semua partai di Indonesia apa kata gue nih, gimana tuh Bu Alfian? Nah, jadi kembali Bung Kameramen, kita mikirin serius sama dia kagak serius, yang penting dia menang. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, ini sebenarnya mainnya udah hancur-hancuran kalau boleh dibilang. Jadi kembali kepada persoalan koalisi besar, soal Golkar. Di Golkar resistensi sangat tinggi dan Jokowi bisa benar-benar nangis darah. Dan dia juga sudah mulai dikasih kode tahap tertentu Jokowi tidak bisa lagi ngatur Prabowo. Itu udah mulai dibahasakan dengan keras oleh baik orang-orang sekitar Prabowo maupun para analis-analis politik. Ini seperti kalau dia udah makanya kan muktamar kongres Golkarnya kan harusnya Desember. Nah kalau Jokowi maunya kan bulan September. Nah, kalau sampai kejadian ada tanda-tanda September ini adalah muktamar atau munasnya Golkar, ya berarti Jokowi menang gitu. Yang lain-lainnya ya saya kalau sampai dirubah berarti emang tandanya Jokowi menang. Iya, karena Jokowi bukan menang, berhasil merebut Golkar. Iya. Tapi Golkar belum hari kiamat, Bung Kameramen, tenang aja, permainan masih jauh, seru nih. Nah iya Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, kan Bung Alfian sering bilang kan, warga Golkar di grassroots di beberapa titik itu mereka ideologinya bagus Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini mensikapi PSI yang ingin Jokowi jadi ketua koalisi di atas partai dan kemungkinan ada indikasi ingin merampok ketua umum Golkar, apa nih Bung Alfian? Pesan Bung Alfian untuk kader ideologis Golkar agar mengamputasi ini. Nah tapi saya juga khawatir gini Bung Alfian, seolah-olah pengen ke Golkar. Kita khawatir tiba-tiba dia ngerampok partai lain, kan kita nggak tahu nih Bung Alfian, gocek-gocekannya. Jadi untuk akhir sesi ini silakan Bung Alfian. Ya, betul. Bung Kameramen cukup cerdas dan banyak kemajuan. Sesungguhnya yang mau diincar itu Gerindra. Beneran. Gerindra yang diincar sama orang satu ini. Tapi Gerindra kan sebuah kelembagaan yang ketua umumnya Prabowo. Yeah. Prabowo nggak mungkin ngasih ke dia orang, gue mau jadi presiden. Dalam sistem politik kita, Bung Kameramen, kalau orang punya jabatan publik dan dia punya kelembagaan yang dia orang nomor satunya, itu dia punya tempat berpijak yang kuat. Gak mau Prabowo lalu ngasih ketua Gerindra kepada Jokowi lalu kemudian dia nggak mimpin apa-apa, berat buat dia. Makanya tadi akan dilawan. Dan Jokowi setelah tanggal 20 bulan Oktober 2024 Jokowi udah nggak jadi siapa-siapa. Jokowi itu kan sekarang kalang kabut kesono kemari, kan orang udah kalap kalau kata istilah Kiai Haji Jalil MZ. Itu kayak orang mau kecemplung kelimpungan, nggak bisa, ada rumput daun-daun yang ada di atas air pun dipegang sama dia buat bergelantungan. Mereka kesalahannya terlalu banyak. Pertama, mereka itu menerabas konstitusi. Terlalu banyak kalau mau kita tarik, misalnya kasus penggeseran di MK, kemudian diperbolehkannya seorang wali kota maju, dan banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat kemudiannya dan tidak sinkron dengan peraturan yang lain. Belum lagi laporan Ubaidillah Badrun itu sangat keras, sangat tegas itu. Kalau sampai itu diproses, ditangkap, itu harus dikasih baju oranye, mungkin baju belang-belang merah. Nah, jadi kembali Bung Kameramen untuk penegasan koalisi besar, apapun namanya, Jokowi ini sekarang sedang siap untuk sampai dalam posisi su'ul khotimah. Kalau akhir sejarah dia tidak akan dikenang sebagai pemimpin yang memiliki kebaikan dan perbaikan. Betul. Dia pemimpin yang jahat dan kejam. Di akhirnya masyarakat kelabakan untuk mendapatkan beras. Salah masyarakat sendiri. Kenapa mau disogok dengan beras yang dibagi-bagiin depan istana. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.